Kami Aprilia Rahmi, nama saya Hana Subarasi. Kami akan mempresentasikan mengenai audit fungsi manajemen keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan adalah analisis penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari melakukan audit. Yang pertama, ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Kedua, menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan. Ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan, yaitu manfaat dari dilakukannya audit. Yang pertama, deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Yang kedua, kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Tiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen keuangan. Terdiri dari pertama, ketepatan posisi organisasi manajemen keuangan. Dua, penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Tiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Empat, tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya, tujuan dan fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Kedua, penggunaan dana dengan tepat. Tiga, meningkatkan profitabilitas. Empat, memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada risiko-risiko. Yang pertama, tidak menerima informasi keuangan. Kedua, aturan wewenang dan tanggung jawab. Tiga, kebijakan dan prosedur tidak stabil. Empat, struktur organisasi tidak efektif. Audit organisasi manajemen keuangan adalah suatu unit organisasional yang berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Tekanan dalam audit organisasi adalah bagaimana efisien dan efektifnya fungsi-fungsi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasikan aktivitas khususnya adalah penting untuk tipe audit ini. Titik berat penilaian auditor terhadap organisasi keuangan yaitu pada keleluasaan seorang Chief Financial Officer membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, tergantung pada batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sasaran dengan menjadikan organisasi satuan kerja di bidang keuangan sebagai sasaran audit, informasi yang diperoleh akan mampu memberi masukan penting tentang apakah organisasi di bidang keuangan itu dikelola dengan efektif atau tidak, yang akan turut menentukan satuan kerja mampu menyelenggarakan fungsi pendukung yang diembannya atau tidak, dikenali faktor penyebabnya, dan diberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Proses audit organisasi manajemen keuangan. 1. Legitimasi fungsi keuangan dalam perusahaan terlihat pada kedudukan fungsi tersebut pada struktur organisasi seluruh perusahaan tersebut. 2. Organisasi antar departemen harus diselaraskan dengan berbagai fungsi keuangan yang utama untuk membuat dan menyajikan data keuangan yang efektif dan efisien. Audit atas keputusan operasi. Untuk mengimplementasikan rencana operasi, dibutuhkan sumber daya yang memadai. Dari sudut manajemen keuangan, keputusan operasi menyangkut pengolahan yang efektif dan efisien. Cara yang dipakai untuk mengendalikan
pendapatan dan beban yang membentuk laba. 1. Menyiapkan laporan keuangan bulanan. Yang kedua, memahami keuntungan yang biasa diperoleh. 3. Melakukan review terhadap proses bisnis dan penyusunan staf. 4. Mempertahankan karyawan yang potensial. Audit atas keputusan operasi jumlah optimal aset lancar. 2 hal penting yang dipertimbangkan untuk mempengaruhi aset lancar, yaitu 1. Tingkat output yang dicapai. 2. Tingkat laba ROI yang diharapkan. Tingkat optimal aset lancar yang paling produktif adalah ketersediaan aset lancar pada tingkat minimum yang tidak mengganggu operasional perusahaan. Menjabarkan rencana operasional jangka pendek juga dapat membantu manajemen untuk menentukan tingkat optimal aset lancar yang harus dimiliki. Audit atas keputusan operasi manajemen piutang. 1. Piutang anggaran perusahaan. 2. Trade-off antara manfaat dan beban harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemberian piutang kepada pelanggan. Audit atas keputusan operasi manajemen piutang. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengendalikan piutang adalah 1. Lakukan komunikasi secara reguler dengan pelanggan. Yang kedua, buat analisis umur piutang. Yang ketiga, negosiasikan pembayaran periodik. Yang keempat, analisis kredit dan jangka waktu yang tepat. Dan terakhir, kelima, mendorong pelanggan melakukan pembayaran. Audit atas keputusan operasi perusahaan manajemen persediaan. Ada 3 E. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien, yang ketiga ekonomis. Kebijakan pengelolaan persediaan dalam manajemen persediaan yang ekonomis, efektif, dan efisien adalah sebagai berikut. 1. Pembelian harus berdasarkan permintaan dari penjualan. Yang kedua, tentukan batas maksimal dan minimal persediaan. Yang ketiga, pertahankan jumlah persediaan yang tepat. Yang keempat, identifikasi persediaan. Yang kelima, lakukan negosiasi dengan pemasok. Yang keenam, lakukan perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya ada audit atas keputusan pendanaan. Yang pertama ada kebijakan pendanaan. Yang kedua, kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, sumber dana. Sumber dana dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pertimbangan dalam memilih sumber dana yaitu biaya inkremental, fleksibilitas, waktu, pengendalian, dan kemungkinan resiko. Audit atas kebijakan dividen. Pengertian dividen yaitu bagian dari laba yang diperoleh yang didistribusikan kepada pemegang saham. Dividen dapat bersumber dari laba tahun berjalan maupun saldo laba yang terakumulasi pada perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan dividen yang optimal, yaitu kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga dapat memaksimalkan harga saham dividen. Dan yang terakhir, pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan pembagian dividen. Yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, rencana ekspansi. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian.